Ini yang tanya coba. Apa yang dinafikan, apa yang ditiadakan. Pada selain Allah ditiadakan.
Kapan ada yang ditiadakan Nabi? Hanya pada Allah yang ada. Kuasa tidak ada kuasa pada selain Allah. Yang ada kuasa hanya pada Allah. Kuasa yang pada selain Allah adalah bilang-bilang aja, tidak memberi bekas. Kekuatan api membakar dengan kekuatannya mustahil. Kekuatan api membakar dengan kekuatannya. Kalau dengan hukum akal ataupun dengan iman, yang membakar hanya Allah. Kalau kita berarti mau mengerjakan sesuatu pakai hukum sabar. Mau berusaha membakar pakai api. Yang bukan bakar kalau iman hanya Allah. Baru namanya tauhid. Kalau bukan seperti itu bukan tauhid. Allah Ta'ala kuasa membakar, api juga kuasa membakar. Syirik. Karena dia banyaklah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah pakai makna. Ingat mana? Oh namanya tauhid. Ada pertanyaan masalah tauhid ini? Tidak ada yang berkata-kata hanya Allah. Kita ikhtiar berkata, keluar perkataan, Allah Ta'ala yang mengeluarkan perkataan. Tidak ada yang melihat. Kita lihat kalau kita mau lihat, ikhtiar lihat, terjadi lihat dengan tidak terjadi lihat, itu semua Allah Ta'ala. Lalu namanya tauhid. Kalau bukan seperti itu, bukan tauhid. Allah Ta'ala kuasa menghilangkan penyakit. Obat juga kuasa menghilangkan penyakit. Dua kekuasaan. Namanya syirik perkongsian. Mengerti tak? Ada yang tanya? Cuma yang terasa di dalam jiwa raga ini apa tu? Sebab usaha. Sebab kenyang, lantaran ada makan. Basah, lantaran kena air. Panas, lantaran dengan api. Kalau iman, siapa yang memanaskan? Hanya Allah. Siapa yang membasahkan? Hanya Allah. Baru namanya iman tauhid. Percaya kepada Allah adalah menghadap percaya kepada selain Allah. Itu baru namanya iman tauhid. Kalau mau berbuatlah dengan hukum sebab musabab. Hilangkan lapar dengan makan, hilangkan dahaga dengan air. Yang menghilangkan lapar hanya Allah. Yang menghilangkan dahaga hanya Allah. Lalu namanya tauhid. Kita lupa. Memang manusia itu bersifat lupa. Namanya insan. Arti insan itu pelupa. Makanya banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ingat Allah. Salah satunya itu sembahyang sehari semalam 5 waktu yang diwajibkan di dalam Islam. Berarti untuk mengingat Allah supaya jangan lupa. Kita itu ciptaan Allah Ta'ala. Perintah sembahyang itu perintah Allah, sembahyang itu perintah Allah. Kita kerjakan sedia untuk ingat Allah. Supaya sadar kita ini ciptaan Allah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, tunjukkan pengajian. Yang terakhir. Ada tanya? Masalah tauhid. Mati nyayin. Nah, ini la ilaha illallah. Tahu Allah itu di hati. Betul jantung. Dua hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tetapkan Allah itu pada hati. La ilaha illallah. Dinafikan, ditiadakan. Selain Allah ditiadakan, disebabkan hanya Allah. Belajar sedikit. Bagaimana yang juga belajar dengan Allah. Allah adalah dengar lidah, Allah adalah lihat lidah, Allah adalah tahu lidah. Dia bilang dalam hati, pernah ada teringat sembahyang tubuh biasaannya ini, ada teringat kepada Allah. Belajar ingatnya, bilang-bilang. Dia bilang dengan hati, aku dilihat oleh Allah, aku didengar oleh Allah. Ada belajar. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kuasa, kalau pendidikan kuasa diberi oleh Allah kepada makhluk. Ada lihat indikan yang masalah kuasa itu ada 3 cabangnya, ada 3 indikat yang berbeda. Kuasa yang kuasa. Ada yang qadariyah, ada ahli sunnah wal jamaah, ada yang jabariyah. Qadariyah mengindikasikan kuasa Allah adalah beri kepada si hamba. Jabariyah nggak ada beri apa-apa. Jangankan kuasa, ikhtiar nak ada milik hamba. Apa yang terlintas dalam pikiran dalam jiwa kerjakan. Dan karena itu semua dari ini Jabariyah.
Kalau ahli sunnah wal jamaah ikhtiar milik hamba, kuasa bukan milik hamba. Inilah perbedaan kita Qadariyah, Jabariyah dan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mendikatkan ikhtiar milik hamba. Atas ikhtiar inilah si hamba benar, si hamba salah. Si hamba dapat pahala, si hamba dapat dosa. Ada ikhtiar sembahyang, ada yang melaksanakan kerjakan sembahyang siapa? Hanya Allah. Pahala ada ikhtiar, ada dapat pahala. Siapa yang berzina mati, ada ikhtiar zina tu, ada dosa. Enggak ada ikhtiar zina mati, mimpi, lewet, enggak ada dosa. Karena semua yang mengerjakan segala sesuatu hanya Allah. Tauhid ahli sunnah wal jamaah, tidak mendikatkan kuasa milik hamba, ikhtiar milik hamba. Salah benar atas ikhtiar hamba. Ngerti tak? Benar-benar sikit yang salah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita etika ahli sunnah wal jamaah, mazhab Abu Hasan Asy'ari. Ini Jabariyah. Ini peluangnya ni menzindik, mati syariat. Kalau mati syariat, zindik namanya. Yang namanya zindik itu kafir. Iman pada Allah Ta'ala aja, enggak ada berlaku hukum syariat. Mati syariat, namanya kafir zindik. Kalau Qadariyah selamat, selamat iman selamat syariatnya selamat, imannya fasik, karena mengindikasikan ada kuasa pada selain Allah, walaupun dasarnya pemberian Allah. Seolah-olah kuasa dari Allah kepada hamba itu seolah-olah berpisah kuasa Allah dengan Allah. Maka fasik namanya, iman fasik. Dengan dia untuk bayar kan? Ya. Karena yang terasa agak paling daging, yang kenyang nanti. Yang lagi yang paling apa? Yang terasa di bangga pada daging. Kena besar, kena buntung. Baik, sudah mendengar? Nah. Yang sembilan wajib pendidikan, yang pertama mustahil Allah telah menjadikan sekalian alam ataupun meninggalkan menjadikannya. Yang kedua, wajib pendidikan yang kedua, Maha Suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah daripada perbuatannya dan pada hukumnya. Yang ketiga, mustahil Allah Ta'ala mengambil faedah. Yang keempat, dia memberi bekas kekuatan si mungkin. Bilang-bilang aja kekuatan api bakar itu bilang-bilang aja. Sedangkan iman, api itu tidak memberi bekas. Mustahil, yang kelimanya mustahil, kekuatan mungkin ini memberi bekas. Keenam, wajib etikat. Alam ni semuanya itu baharu, didasari oleh tiada, namanya baharu. Urusul alam. Ketujuh, wajib etikat. Mustahil, alam ni qadim, sedia adanya. Kedelapan, wajib etikat. Tidak memberi bekas segala mungkin ini dengan tabiatnya. Tabiat api panas. Panas itu siapa yang menangkat? Hanya Allah. Kalau kita bilang mati api itu berarti tabiatnya panas, itu mustahil. Yang kesembilan itu mustahil, mungkinnya memberi bekas dengan tabiat. Selesai. Jadi jumlah sekalian aqaid ini berapa semua? 50 aqaid, 20 wajib. Yang barusan kita bilang tadi, ada, sedia, kekal, bersalahan dengan segala baru, berdiri dengan sendiri, esa, kuasa sampai habis. Ke-20, lawannya 20. Harus satu, menjadikan sekalian alam. Harus. Boleh jadikan, boleh tidak jadikan. Kemudian tambah 9. Berapa jumlahnya? 50 aqaid. Maka lazim yang 50 ini pasti sekalian aqaid ini masuk pada makna la ilaha illallah. Inilah ilmu kalimat la ilaha illallah paling kurang 50 aqaid, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus, 9 wajib itiqad. Dia 50 ini masuk di dalam kalimat la ilaha illallah. Sebab arti la ilaha yakni la ma'bud biha. Yang dibilang ilaha, ilaha itu artinya ma'bud biha. Ma'bud biha. Ini artinya ini ma'bud biha. Ma'bud biha. Bahasa Arab.
Bahasa kita yang berhak diibadati, diibadati dengan haknya, dengan sebenar-benar. Maksudnya yang berhak untuk diibadati. Itu yang namanya ilah. Ilah itu Tuhan. Yang dengan Tuhan itu makhluk pihak yang berhak untuk diibadati, ditaati. Karena arti ilah itu makhluk pihak. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Dan lazimnya makbud biha, yang namanya makbud biha, dia itu pasti bahwa ya musta'niun an kulli ma siwahu wa mustaqirun ilaihi kullu ma'adahu. Artinya lazim bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, bahwa ia kaya daripada tiap lainnya dan berkehendak oleh tiap lainnya kepadanya. Jadi yang namanya Tuhan itu yang berhak disembah, itu yang namanya Tuhan. Yang nggak ada hak disembah itu bukan Tuhan. Jadi yang disembah oleh kafir itu bukan Tuhan. Itu yang dituhankan. Yang Tuhan itu yang berhak disembah. Yang berhak disembah itu macam mana? Dia itu pasti dia itu kaya. Dia itu kan kaya dan dihajati. Kaya, musta'niun bahasa Arab. Kaya bahasa kita. Yang dibilang kaya nggak perlu kepada segala sesuatu. Yang dihajati semua segala sesuatu perlu kepada dia. Itu yang berhak diibadati. Kalau nggak ada ni dua, nggak ada hak diibadati. Kalau nggak ada hak diibadati, oh bukan Tuhan, bukan tuh. Maka Tuhan itu hanya satu, namanya Allah. Tuhan itu hanya Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Bukan bilang Tuhan banyak, Allah satu, bukan. Tuhan satu, namanya Allah. Oh nanti kau ke Tuhan banyak, Allah satu, bodoh. Kenapa? Yang kedua bilang-bilang aja tu. Yang dituhankan banyak, Tuhan hanya satu. Yang dituhankan banyak. Yang ditaati itu yang dituhankan namanya tu. Termasuk kita mentaati kepada selera sendiri, sudah mempertuhankan selera. Patuh kepada keinginan, mentuhankan keinginan. Yang betul-betul Tuhan, itulah yang berhak disembah. Yang berhak disembah, dia itu mesti dia itu kaya, nggak perlu kepada segala sesuatu, dan perlu semuanya segala selain dia perlu kepada dia. Itulah tu yang berhak diibadati. Itulah tu Tuhan. Nanti ada pertanyaan. Maka nyatalah kelaziman kekayaan Tuhan dalam wajah daripada tiap lainnya dan berkehendak tiap lainnya kepadanya dengan 50 akaid yang telah tersebut. Maka terbagi 50 akaid ini dengan dua bagi. Yang 50 ni dibagi dua lagi nanti. Karena di dalam 50 ni ada terkandung kaya dan dihajati. Bermula 28 akaid lazim pada istirna ta'ala an kulli ma siwahu, dan 20 akaid lazim pada iftikar kulli adahu ilahi subhanahu wa ta'ala. Itu yang 50 tu nanti bagi dua. Yang kaya itu ada 28. Yang dihadapi ada 20. Sumbernya daripada 50. Sumber 50 ni 20 wajib, 20 mustahil, 9 wajib ejek. Ada hukumnya, ada hukum kalimat lain. Kalau dia mati, wujudlah wajib. Dia nanti, tapi dia mendawa. Mungkin mati benda. Bila tak berke, bila tak berdurak, pada hati dia. Dia dah 40 nya, ada baru dia tak. Mendawa kau dia, mendawa dia. Dah 40. Bulan tu banyak. Ini mudah. Sebelum kalimat la ilaha illallah. Selesai. Habis. Dan yang karena ini semua itu kalau mau kita belajar didapati dengan hukum akal. Hukum akal yang dia wajib, mustahil, harus. Ada yang wajib 20, mustahil 20, 1 harus 9 lagi tambah yang 1 wajib ejek. Habis namanya. Ada yang tanya? Yang anak dia 50 nya. Kagak belum ni.
Kalau baru ini lagi lagi. Baru ini berarti Jadi dia bunga itu